Ye, Jal, eta naon ter si domba masih kena didinya arampikeun atuh. Engkeun we Pak, da domba ayeuna mah paleunteun geus nyaho imah sorangan. Teuh nya. Dia si kuaing dibabuk dia. Pak, ulah Pak. Oke, bapak-bapak se-Indonesia, selamat pagi, good morning, selamat pagi. Jadi kita ini dulu ya, ngasih tahu dulu. Apapun yang kita bahas, nanti persepsinya itu tergantung pada ini masing-masing ya, pada literasi masing-masing, dan pengalaman masing-masing. Jadi tentunya ada pro kontra, tapi ya itulah namanya demokrasi, pro kontra pasti ada. Ya. Gitu. Yang pro kontra pun pasti berdasarkan literasi dan pengalamannya masing-masing juga gitu. Jadi nggak ada salahnya. Suatu keniscayaan aja itu pro kontra. Ya betul. Jadi kita kan sebagai masyarakat ya ngasih masukan yang solutif dan mungkin juga kasih saran-saran yang oke. Karena itu saya mengundang Bapak Setio ya. Hari ini tetap saya mengundang Bapak Setio sebagai orang yang lebih memahami tentang properti. Nah jadi gini, Pak. Jadi ada yang lucu nih, ada anekdot lucu nih. Kita dipotong gajinya untuk tapera gitu kan, gitu. Untuk membiayai pekerja di tapera, kerja di BP Tapera. itu emang agak ini sih, agak apa ya, agak ironi, agak sinistik. Tapi kita pengen tahu deh sebetulnya gajinya orang-orang di Tapera itu kalau nggak salah besar ya, puluhan juta. Menurut informasi yang beredar di media ya, itu 43 juta loh. Kayak gila 43 juta berarti iya. Ya. Berarti kalau satu orang dibebani 93.000 per bulannya, per orang, ya kan? Berarti untuk menggaji 43 juta itu membutuhkan 462 orang. Itu untuk gaji satu orang. Untuk yang gaji-gaji untuk orang yang levelnya 3,1. Nah, itu dia. Iya. Jadi orang yang gajinya 3,1 juta dipotong sejumlah 462 orang membiayai satu gaji orang yang di BP Tapera. Ya, itu yang skemanya mesti kita ketahui. Jadi supaya tidak terjadi jadi yang seperti ini nih yang mungkin kedengeran bagi kita ya sebagai masyarakat. Kedengarannya seperti ironis. Nah, kedengaran lagi orang-orang yang yang akan menjadi objeknya potongan tapera itu akan menjadi sesuatu yang buat mereka menyerang. Nah, orang yang bekerja di tapera itu menjadi sesuatu yang tidak akan enak terdengar dia gitu. Terdengar dia pasti nggak akan enak. Memang sih tidak mesti terjadi misalnya gini, yang 462 orang tadi bukannya hasil dari mereka dikutip oleh tapera itu langsung dijadikan gaji kan yang memberikan dari pemerintah ya, dari APBN. Ini mau pengibaratan. Tapi ini kan ilustrasinya. Untuk menggaji 43 juta itu equal dengan 462 orang yang iuran tapera. Padahal gaji mereka 3,1. Jadi mereka dimunculkan untuk memotong gaji yang ini. Nah, itu yang nggak enak gitu kan. Itu ya aduh gimana rasanya. Nah, itulah kalau saya mendingan besok saya akan ngomong ke bos saya resign terus ngelamar di BP Tapera. Iya. Ya gimana ya, lucu aja sih. Jadi makanya isu tapera ini jadi jadi semakin meluas karena ya banyak sekali ya mereka yang sudah paham cara berhitung gitu kan. Ini kok ada yang janggal gitu kan. Iya, sebenarnya gini ya, kita harus lihat dulu latar belakang atau permasalahan apa sih yang menimbulkan adanya tapera ini gitu. Sebenarnya masalah apa yang mau diselesaikan gitu? Nah itu dia. Tapera itu untuk apa sih sebetulnya? Tapera untuk apa? Kan untuk orang yang nggak punya rumah katanya. Kayak dulu kan pernah ada Perumnas. Ya jadi gini, unik nih, sebenarnya unik. Jadi gini, yang misalnya kita kan nggak tahu juga ya latar belakangnya apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk memeratakan kepemilikan rumah kepada masyarakat ya, sebenarnya itu masalah tersendiri, bukan dari tapera. Karena apa? Gap yang terjadi antara pemenuhan kebutuhan akan rumah terhadap masyarakat itu adalah gini, pembangunan rumah yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Ya kan? Ya, nah, satu itu lebih banyak permintaan, tapi suplainya sedikit. Nah, developer yang harusnya kalau dulu nih
sering kita dengar ada perbandingan 3-2-1. Maksudnya 3 rumah sederhana, 2 rumah sedang, 1 rumah mewah. Oh, itunya komposisinya. Komposisinya. Jadi kalau developer membangun perumahan itu harus ada komposisi itu. Tapi sekarang agak kurang kedengeran. Oh, saya malah baru tahu kalau ada komposisi itu. Jadi sebetulnya kalau kayak gitu ya bagus, jadi lebih banyak rumah. Supply-nya lebih banyak. Itu. Ya. Iya. Nah, mungkin sekarang sedikit bergeser, mungkin akhirnya terbalik. jadi apartemen. Jadi yang yang sederhana itu dialihkan ke apartemen sewa, apartemen murah, atau apartemen subsidi, atau misalnya rumah susun subsidi gitu ya. Rusun. Nah, kayak gitu. Nah, terus apalagi nih masalahnya? Masalahnya adalah gap antara pendapatan dengan harga rumah. Rumahnya itu. Iya, jadi gap nih. Pak Anggi misalnya gajinya 10 juta misalnya, ya kan? Pengen rumah, beli rumah sekarang harganya mungkin paling murah 600 juta, itu yang jauh. Iya. Ya kan? Ya kalau misalnya mau ngambil yang deket-deket kantor apa deket pekerjaannya di 1 Jabodetabek, 800 sampai 1 M. Kira-kira bisa kreditnya 5 juta sampai 7 juta Iya. selama 20 tahun. Sisanya ya 3 juta. anak-anak gua makannya pecel lele. Iya, gaji 10 juta buat kredit rumah 20 tahun 5 sampai 7 juta. Ya kan? Iya. Nah, ya, jadi sebenarnya yang terjadi adalah gap antara daya beli kita sebagai masyarakat terhadap harga jual rumah itu sendiri, gitu loh. Tapi dengan adanya Tapera ini Solusinya apa? solusinya itu makanya jadi gini. Rumah yang akan Dibeli? itu sebanding nggak gitu loh. Jadi gini, Tapera nih ya. Jadi gini, Tapera nih berharap orang yang dipotong oleh Tapera ketika dia pensiun dapat rumah nih, gitu kan? Ya. Itu, ya bener nggak tuh kayak gitu? Sebenarnya agak jauh panggang dari api ya. Wah, iya, jadi gini. Kita manggang sini, apinya di sana. Jadi masalahnya adalah di supply and demand dan gap harga antara harga jual dengan daya beli, ya kan? Nah, terus Tapera ini mau ngisi apa nih? Nggak ada kan? Itu dia. Paling cuman buat nambah atau buat DP? Nggak mungkin juga. DP nggak nyampe ya? Kalau dulu tuh ada solusi, contoh yang belakangan ya sekitar tahun 2007, 2010 gitu ya. Itu dulu pernah ada Pak JK, itu ngadain, Pak Yusuf Kalla waktu itu mencanangkan apartemen atau rumah susun 1000 tower. Iya itu lebih tepat. Karena apa? Secara kuantiti banyak, secara harga tidak ada gap. Oh, gitu. Ya kan? Dulu itu rumah susun sederhana itu yang 1000 tower itu kan ada subsidi pemerintah. Walaupun ternyata hanya bayar PPN-nya aja yang dipotong 10% gitu kan. Tapi harga jualnya ada pranknya juga. harga jualnya itu 114 juta paling murah. Harga jualnya masih Di atasnya 126 sampai 128 juta. Masih itu ya, masih masuk Masih akal make ya. sense gitu loh, walaupun bentuknya apartemen ya. Tapi contohnya itu di Kalibata tuh yang paling gampang lah gitu ya. Yang Kalibata yang dekat jembatan tower itu. Ya. Itu program itu salah satunya ya, yang ada di Jakarta, yang di daerah lain ya silakan selidiki survei masing-masing. Ya sebenarnya itu dulu ada Perumnas. Perumnas ya, PP bikin Perumnas dan sebagainya macam, istilah BTN, rumah BTN itu lebih masuk akal sebenarnya. Bangunan tidak normal itu ya. Bayar tapi nyicil. Oh gitu, masih masuk akal ya. Iya. Sebenarnya itu lebih dekat gitu. Kita kayak gitu nggak mungkin Tapera, Jakarta seperti itu nggak kira-kira? Kenapa Tapera nggak dikelola oleh BTN? Lebih tepat dong. Gimana coba? Kenapa nggak dikelola? Hai BB Tapera. Harusnya BTN yang kelola Tapera supaya bunganya rendah, ya kan? Terus kan BTN tuh sering kerjasama sama developer, ya kan? Dia ngasih kredit konstruksi dan sebagainya gitu kan. Nah,
Atau bank-bank lain yang bisa kerjasama selain BTN bisa. Ya, Daripada kita bikin badan sendiri, kita gaji gede 43 juta, ya kan? Mendingan kenapa nggak perbankan? Kan kita punya perbankan BUMN Nah mungkin yang pengalaman BTN. atau mungkin ya orang-orang BW Tapera mungkin ada rencana seperti itu juga mungkin. Oh, nggak tahu. Karena kan Kita penjelasannya Nah, ke sukuk, ke sun, ke Oh, obligasi, iya, iya. ke saham, nggak ada. Penjelasannya malah ke sana yang ke arah sana. Tapi kita tunggu kalian Iya. menjelaskan. Ya, jangan ada dusta di antara Jangan kita. ada di antara kita, itu dia.